menjelaskan materi sedikit mengenai public relation writing. Berikut cuplikan materinya. Nah, public relation adalah fungsi manajemen untuk membangun dan menjaga citra positif dengan cara menjalin relasi timbal balik dengan publik. Menunjang fungsinya, public relation dilengkapi dengan berbagai alat atau media komunikasi. Public relation agar menjadi seorang praktisi public relation profesional dibutuhkan beberapa komunikasi. Agar menjadi seorang praktisi public relation profesional dibutuhkan beberapa kompetensi, yaitu kemampuan menulis menjadi salah satu kompetensi dasar. Publisitas adalah sarana penting membentuk citra di mata publik. Public relation mempunyai peran penting mendukung program pemasaran melalui pembentukan citra positif terhadap produk dan perusahaan atau lembaga institusi. Nah, istilah public relation sering diartikan menjadi hubungan masyarakat atau humas. Sebenarnya, penggunaan istilah hubungan masyarakat ini tidak tepat. Arti kata publik dalam public relation berbeda dengan kata masyarakat. Dalam hubungan masyarakat, istilah masyarakat terlalu luas, sedangkan publik hanyalah bagian dari masyarakat yang luas itu. Publik merupakan sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian terhadap sesuatu hal. Kepentingan yang sama itulah yang mengikat anggota publik atau sama lainnya. Selanjutnya yaitu publik bercirikan mempunyai kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu isu atau objek tertentu. Kepentingan atau perhatian ini yang mengikat anggota publik secara emosional. Tidak harus berada dalam satu wilayah geografis, publik bisa berada dalam satu tempat yang berjauhan dan tidak saling mengenal atau anonim. Contoh, penggemar acara Indonesia Idol di RCTI, mereka mempunyai perhatian yang sama pada acara itu dan tempat tinggalnya bisa berbeda kota. Kemudian yaitu publik bisa juga disebut stakeholder, yaitu sasaran kegiatan public relation. Publik berbeda-beda menurut jenis organisasi atau perusahaannya. Publik sebuah hotel tentu berbeda dengan publik sebuah perusahaan jasa transportasi. Namun secara umum publik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu publik internal dan publik eksternal. Pertama, publik internal adalah publik yang berada dalam organisasi tempat public relation bekerja, misalnya karyawan dan keuangannya maupun pihak manajemennya atau CEO, direksi, manajemen, dan stakeholder. Sedangkan yang kedua, publik eksternal antara lain konsumen atau pelanggan, komunitas, kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok penekan atau pressure, grup lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, bank, pemasok, media massa, dan sebagainya. Kemudian yaitu tujuan public relation. Tujuan public relation terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menciptakan pemahaman atau mutual understanding antara perusahaan, lembaga, institusi, atau publiknya. Yang kedua yaitu tujuannya itu membangun citra corporate atau corporate image. Yang ketiga yaitu membangun citra corporate melalui program corporate social responsibility atau CSR. Yang keempat yaitu membentuk opini publik yang favorable. Dan yang terakhir atau kelima, tujuan public relation yaitu membentuk goodwill dan kerjasamanya. Nah, kemudian di dalam public relation writing terdapat tujuan yang menciptakan kerjasama, yaitu yang berarti membantu perusahaan dan publik untuk saling beradaptasi satu sama lain. Nah, public relation adalah upaya-upaya perusahaan untuk menciptakan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya, dalam public relation terdapat fungsi di dalamnya, yaitu harapan publik terhadap apa yang seharusnya dilakukan public relation sesuai dengan kedudukannya sebagai public relation tersebut. Jadi, public relation dikatakan berfungsi apabila dia mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, berguna atau tidak dalam menunjang tujuan perusahaan dan menjamin kepentingan publik tersebut. Di dalam fungsi public relation yang tadi, terdapat secara garis besarnya yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya atau maintain good communication. Selanjutnya yang kedua yaitu melayani kepentingan publik dengan baik atau serve public interest. Dan yang ketiga atau yang terakhir, fungsi public relation yaitu memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik atau maintain good morals and manners. Nah, itu tadi mengenai cuplikan materi public relation writing. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.